Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kali ini kita berjumpa lagi, dan pada kali ini Bapak akan membawakan materi tentang tugas perkembangan remaja ya. Tugas perkembangan di mana hal-hal yang harus kalian selesaikan atau sesuatu yang harus kalian selesaikan sebelum kalian bisa beranjak ke masa selanjutnya atau ke masa dewasa awal. Nah, tugas-tugas perkembangan itu sendiri adalah sebuah tugas yang harus diselesaikan di setiap tahapan. Nah, apa itu tugas perkembangan? Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang timbul pada setiap periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Jadi ada masa balita, ada masa anak-anak, ada masa remaja, dewasa, dan juga nanti setelah dewasa atau memasuki usia senja. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang timbul dari setiap periode tertentu dalam kehidupan seseorang yang harus berhasil diselesaikan agar individu dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam tugas-tugas selanjutnya. Jadi kalau tugas perkembangan ini tidak terselesaikan, itu bisa menghambat kita dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Makanya tugas perkembangan ini penting untuk diselesaikan dari setiap tahapannya. Nah, kenapa ada yang namanya tugas perkembangan? Nah, tugas perkembangan itu muncul dari yang pertama yaitu pertumbuhan fisik, terus kemudian kematangan kepribadian dan tuntutan masyarakat. Jika gagal, individu akan mengalami ketidakbahagiaan dan kesulitan di tahap berikutnya. Jadi karena tugas perkembangan ini kaitannya dengan fisik pribadi dan tuntutan masyarakat yang ada di sekitar, maka tugas perkembangan ini akan berpengaruh terhadap kebahagiaan dan bagaimana mudah atau sulitnya kehidupan kita di tahap berikutnya. Nah, tugas perkembangan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan fisik. Kenapa seperti itu? Nah, misalkan rata-rata anak yang usianya kurang lebih 2 tahun itu sudah bisa berjalan. Kalau anak usia 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, bahkan mungkin 3 atau 4 tahun ini belum bisa berjalan, tentu ini akan menghambat perkembangan dia selanjutnya, termasuk kematangan kepribadian. Anak-anak itu kan biasanya egosentris, jadi dia belum begitu menyadari bahwa ada individu lain di luar dirinya. Dia hanya mementingkan egonya saja. Nah, kalau masa remaja itu kita masih egosentris, artinya kita masih kekanak-kanakan. Kita belum bisa menyadari ada kehadiran orang lain di sekitar kita yang juga sama seperti kita, bisa merasakan sakit, bisa merasakan bahagia, dan lain sebagainya. Terus kemudian adanya tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat ini juga biasanya berperan penting, terutama biasanya omongan-omongan orang ya. Mosok wis 2 tahun urung iso mlaku, kan seperti itu. Atau mungkin wis remaja, mosok kok wis kok isih galu didulang ibuke ya. Masa remaja masih minta disuapi ibunya. Atau mungkin masa sudah SD masih minta disuapi, dan lain sebagainya. Jadi ada tuntutan masyarakat juga yang berperan di dalam tugas perkembangan kita. Makanya jika gagal, individu akan mengalami ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan biasanya banyak bersumber dari omongan orang atau di lingkungan sekitar, dan akhirnya mereka akan mengalami kesulitan di tahap berikutnya. Misal anak-anak tidak bisa jalan setelah usia 3 tahun, padahal biasanya 3 tahun sudah bisa bermain bersama temannya, lari ke sana ke sini, atau mungkin bahkan ada yang sudah sekolah PAUD dan lain sebagainya. Kalau berjalan saja belum bisa, tentunya akan menghambat proses di tahap selanjutnya. Nah, sumber dari tugas perkembangan seperti yang Bapak jelaskan barusan ya, yaitu pertumbuhan fisik, kematangan fisik yang mendorong individu untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru ya, seperti yang tadi saya ungkapkan, sudah sekian tahun maka harus sudah bisa jalan,
sudah sekian tahun maka harus sudah bisa berlari dan lain sebagainya. Terus kemudian kematangan kepribadian, tuntutan dari dalam diri individu seperti dorongan dan cita-cita. Jadi ada juga tuntutan dari dalam diri individu tersebut. Semisal temennya sudah bisa seperti ini, kalau dia belum, maka ini akan menghambat perkembangan kepribadian dari individu tersebut. Terus kemudian tuntutan masyarakat, harapan dan norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitar baik melalui budaya maupun tuntutan agama. Jadi ini penjelasannya sebenarnya sangat luas, tapi pada simpelnya itu memang masyarakat selalu menuntut ini dan itu tentang perkembangan seseorang. Jadi kalau sudah usia sekian, kamu masih sekian, masih seperti ini, itu biasanya akan jadi omongan masyarakat. Ya, jadi kalau kita terhambat oleh tuntutan dari masyarakat, tentu juga akan menghambat perkembangan kita di masa-masa selanjutnya. Nah, contoh dari tugas-tugas perkembangan itu apa saja? Banyak sekali ya. Masa bayi misalkan pada masa bayi dituntut untuk bisa belajar berjalan, berbicara, makan makanan padat dan buang air besar serta buang air kecil. Belajar berjalan, kalau sudah usia 3 tahun belum bisa berjalan, biasanya itu akan menghambat seperti yang Bapak jelaskan tadi. Sudah 2 tahun atau 3 tahun belum bisa berbicara, ini juga akan menghambat dia pada tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Terus kemudian makan makanan padat dan buang air besar serta kecil. Sudah sekian tahun masih belum bisa buang air kecil di toilet atau masih ngompol dan lain sebagainya, tentu ini akan menghambat perkembangan di tahap selanjutnya. Itu ya, itu contoh-contoh perkembangan di masa bayi. Terus contoh tugas perkembangan di masa remaja itu apa saja? Untuk contoh tugas perkembangan di masa remaja itu adalah belajar bergaul dengan teman sebaya. Biasanya gitu ya. Kalau sudah remaja itu kita harus bisa belajar bergaul dengan teman sebaya. Jangan sudah remaja masih bergaul dengan anak-anak. Artinya kalau seperti itu artinya kita masih belum bisa meninggalkan masa kanak-kanak kita. Sudah SMA apalagi masih suka main mobil-mobilan, masih suka main kelereng, dan itu kan juga enggak pas kalau dilihat. Makanya kalau sudah remaja kita harus bisa bergaul dengan teman sebaya, melakukan hobi seperti yang dilakukan oleh teman-teman sebaya kita ya. Terus kemudian menerima tubuh fisik kita. Jadi perubahan pada tubuh fisik kita itu juga harus bisa kita terima. Masa remaja mulai tumbuh kumis, itu harus bisa kita terima. Mulai untuk laki-laki ya, untuk perempuan mungkin mulai menstruasi, ini juga harus bisa disikapi dengan baik, terutama untuk putri ya. Terus kemudian tumbuh jenggot, tumbuh jakun untuk laki-laki, atau untuk perempuan payudaranya mulai membesar. Nah, ini juga harus bisa disikapi. Kalau ini terhambat, itu juga nanti akan menghambat pertumbuhan kita pada masa selanjutnya ya. Terus kemudian pada masa remaja kita juga harus bisa mencapai kemandirian dan mulai membuat keputusan tentang masa depan. Jadi sudah mulai remaja kita harus bisa mandiri. Mandiri itu bukan hanya mandi sendiri ya, bukan hanya mandi atau makan sendiri, tapi tentu kita berangkat sekolah sendiri, tidak diantar orang tua dan lain-lain. Terus kemudian contoh tugas perkembangan pada masa dewasa yaitu menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan karir, keluarga, dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Kalau sudah dewasa masih belum bisa berkarir, belum bisa menghasilkan uang sendiri, belum bisa hidup mandiri, tentu itu akan menyusahkan orang tua ya. Sudah dewasa, sudah lulus kuliah misalkan ya, tapi belum bisa bekerja, nah, tentu ini harus dijadikan sebagai PR yang harus segera diselesaikan. Karena selain
kita juga nanti akan, kepribadian kita akan terpengaruh, omongan dari masyarakat juga nanti akan berpengaruh pada diri kita. Nah, sekarang kita fokus pada tugas perkembangan remaja ya. Tugas perkembangan remaja yaitu meliputi mencapai kemandirian emosional dari orang tua, terus kemudian membentuk identitas diri, membangun hubungan yang matang dengan teman sebaya, serta mempersiapkan diri untuk peran dewasa di masa depan seperti karir dan keluarga. Ini tugas perkembangan dari remaja, meliputi ini mencapai kemandirian emosional dari orang tua, membentuk identitas diri, membangun hubungan yang matang dengan teman sebaya, serta mempersiapkan diri untuk peran dewasa di masa depan seperti karir dan keluarga. Nah, kemudian tugas perkembangan remaja itu juga mencakup beberapa hal, bukan seperti yang tadi saja, yaitu mencakup beberapa hal lain, yaitu penerimaan diri terhadap kondisi fisik dan kemampuan, pengembangan diri dan sistem etika sebagai pedoman, dan berperilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Kita harus bisa menerima diri kita, kondisi fisik kita yang mulai berubah. Harus bisa, bukan hanya menerima, tapi harus bisa menyikapinya dengan lebih bijaksana. Kalau perempuan sudah akil balik, maka sudah sepantasnya itu mulai menutup aurat. Seperti itu, sudah mulai menstruasi, maka dia harus tahu bagaimana menyikapi menstruasi, mengenal pembalut dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga harus bisa berperilaku yang bertanggung jawab secara sosial, karena kita sudah tidak dianggap sebagai anak-anak lagi. Maka konsekuensinya ada tanggung jawab secara sosial yang harus bisa kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu semuanya nanti akan jadi penilaian di masyarakat, akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap diri kita ya. Nah, anak-anak, kita akan perinci lagi tentang tugas perkembangan utama pada masa remaja. Itu nanti akan dibagi menjadi 10 ya, 10 tugas perkembangan utama bagi para remaja. Yang pertama yaitu penerimaan diri dan fisik. Penerimaan diri dan fisik. Jadi sebagai seorang remaja kita harus bisa menerima keadaan fisik dan organ tubuh sebagai pria atau wanita, serta mampu menggunakannya secara efektif. Ya, jadi karena fisik kita berubah, tinggi badan kita juga mungkin akan berubah secara drastis. Ya. Organ-organ tubuh kita mulai berubah. Yang laki-laki jakunnya mulai membesar, yang perempuan payudaranya mulai membesar. Ya. Tumbuh rambut, pada kumis ya, pada jenggot mungkin juga ada. Terus yang wanita itu mulai menstruasi dan lain sebagainya. Nah, penerimaan diri ini juga harus disikapi dengan baik. Jadi kalau sudah mulai menstruasi kita harus tahu tanggal-tanggal menstruasinya itu biasanya kapan. Nah, kita tahu menghitung tanggal menstruasi itu seperti apa, maka sebelum kita beraktivitas keluar, kalau sudah masuk tanggal, kita gunakan pembalut seperti itu. Terus kemudian kemandirian emosional, berusaha melepaskan diri dari ketergantungan emosional terhadap orang tua dan orang dewasa lainnya. Jadi segala sesuatu itu tidak lagi bergantung pada orang tua. Memutuskan suatu keputusan itu sedikit banyak kita harus bisa memutuskannya sendiri. Tidak selalu harus diputuskan oleh orang tua. Memilih baju yang cocok, yang pas, memilih teman bergaul yang cocok, yang pas dan lain sebagainya. Itu tidak selalu harus orang tua yang menyajikannya, tapi kita harus bisa memutuskannya sendiri. Terus kemudian tentang yang tugas perkembangan utama remaja yang ketiga yaitu hubungan sosial. Membina hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dari jenis kelamin yang
berbeda, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Jadi menjalin hubungan lebih matang dengan teman sebaya dari jenis kelamin yang sama atau yang berbeda, baik pertemanan atau persahabatan, ini harus kita laksanakan, harus kita selesaikan. Kita tahu bagaimana hubungan antara seorang wanita, seorang pria dan wanita itu harusnya dilakukan seperti seperti apa, batasan-batasannya seperti apa, kita juga harus paham. Terus kemudian identitas diri, ya, menemukan model manusia yang dijadikan sebagai identitas pribadi, terus kemudian menerima diri dan memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan pribadi. Jadi kita juga harus menemukan identitas diri kita, menemukan model yang pas untuk identitas pribadi kita itu seperti apa. Seperti itu. Terus kemudian yang kelima yaitu peran sosial, tugas perkembangan utama remaja yang kelima yaitu peran sosial, menerima dan mencapai peran sosial yang sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena kita itu hidup di masyarakat, kita sebagai makhluk sosial, maka kita harus bisa menerima dan mencapai peran sosial yang sesuai dengan jenis kelamin kita. Jadi kalau misal ya di rumah ada gotong royong ranjen, kita harus ikut berperan. Di masjid kita mungkin sudah bisa jadi imam atau bilal dan lain sebagainya. Terus kemudian kemandirian finansial, mempersiapkan diri untuk memilih karir dan memasuki dunia kerja. Nah, ini yang pas dengan kalian mungkin yang seperti ini ya. Jadi kalian itu mulai pada tahap memasuki dunia kerja bagi yang nanti tidak kuliah, dan memilih karir bagi yang tidak kuliah, atau mengambil keputusan untuk melanjutkan ke jurusan apa. Ini kalian masuk ke tahap perkembangan ini ya. Terus kemandirian finansial itu baru kalian bisa capai kalau memang kalian memutuskan untuk bekerja atau tidak kuliah. Kalau yang masih kuliah tentu masih ditanggung orang tua untuk masalah finansialnya. Terus tugas perkembangan utama remaja yang ketujuh yaitu kesiapan masa depan. Jadi harus mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Nah, ini untuk kalian yang nantinya selesai dengan masalah finansial tadi, harus sudah mulai mempersiapkan diri untuk jenjang pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Tapi kalau kemandirian finansialnya belum, saran saya jangan masuki tahap ini dulu gitu ya. Karena itu tadi, berkeluarga itu mutlak butuh stabilitas finansial. Terus kemudian sistem dan nilai etika. Tugas perkembangan yang ke-8 yaitu sistem dan nilai etika, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku serta pengembangan ideologi pribadi. Jadi ini sistem nilai dan etika ini juga berhubungan erat dengan bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Jadi kita juga harus punya prinsip atau ideologi pribadi, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak di depan umum, bagaimana di depan orang tua, bagaimana pada intinya sistem dan nilai etika untuk bisa mencapai tugas perkembangan ini harus bisa kita peroleh, harus bisa kita matangkan dari dalam diri kita. Nah, untuk tugas perkembangan yang ke-9 yaitu tanggung jawab sosial, mempersiapkan diri untuk memiliki perilaku sosial yang bertanggung jawab di masyarakat. Jadi kalau kalian sudah bisa naik motor, nah sekarang cara naik motornya itu seperti apa? Tanggung jawab sosialnya seperti apa? Misal ada orang tua yang lewat, kalian harus seperti apa? Nah, ini tanggung jawab sosial harus bisa kalian capai, harus bisa kalian laksanakan agar kalian bisa menyelesaikan tugas. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk memiliki perilaku sosial yang bertanggung jawab di masyarakat. Jangan sampai memiliki perilaku sosial yang menyimpang di masyarakat.
Terus kemudian yang terakhir yaitu pengendalian diri, memperkuat kontrol diri berdasarkan skala nilai dan prinsip. Pada intinya kalian harus bisa mengendalikan diri kalian. Keputusan-keputusan yang kalian ambil itu harus berdasarkan akal sehat, bukan berdasarkan emosional semata, bukan berdasarkan emosi semata. Maka pengendalian ini mutlak diperlukan agar kalian mampu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan. Nah itu ya anak-anak, tugas perkembangan yang harus bisa kalian lakukan untuk remaja, untuk anak-anak seusia kalian, agar kita nanti lebih mudah mencapai kebahagiaan dan mudah melaksanakan tanggung jawab pada fase berikutnya atau pada fase dewasa. Saya kira itu. Kalau ada yang mau konsultasi lebih detail tentang tugas perkembangan remaja, nanti bisa langsung menghubungi saya. Dari saya sekian dan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.